Dari Superstar level sini, di video ini saya akan bahas inilah bajak laut muda dan sangat hebat yang sudah diramalkan oleh Kozuki Oden. Nah mari kita menelusuri lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video filmnya langsung muncul di HP kalian. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, karena di chapter 1000 kemarin, kita melihat nih, para supernova, terutama trio Jamet, sedang atau sudah berhadapan dengan dua orang Yonkou. Selain itu pun, pertarungan ini sudah diprediksikan dari zaman dahulu sekali, ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Kozuki Oden. Bahwa dalam 20 tahun ke depan, akan ada bajak laut muda yang sangat kuat dan mereka akan membebaskan negeri warna kuning ini. Kata-kata tersebut sebenarnya diperkuat dari perkataan S tentang bajak laut muda, yaitu Kid, Lau, BG, dan satu orang yang akan memimpinnya adalah adiknya alias Luffy. Untuk BG oke lah, dia ini sudah berperan di Whole Cake Island, jadi di sini saatnya trio Jamet versus dua Yonkou. Dan entah apakah akan menjadi 3D2Y, ini sesuatu yang sangat menarik. Oke, jadi di sini akan saya analisis juga nih perbedaan antara Luffy dan Zoro, terutama setelah time skip lah dengan segala latihannya di antara para supernova yang lain. Yang lagi-lagi terutama Kid dan Killer, karena ya untuk Lau kita sudah pernah melihatnya di Dressrosa lah untuk kekuatannya. Jadi mungkin di sini akan saya coba bandingkan dengan Kid dan juga Killer, dua partner yang sangat mirip dengan Luffy dan juga Zoro. Lebih tepatnya mereka ini seperti rival lah seharusnya. Dimana banyak sekali dari kalian nih yang meremehkan para supernova selain Luffy dan juga Zoro. Walaupun sangat wajar sih karena mereka berdua ini karakter utama. Ya tapi jika pemikirannya hanya seperti itu, lagi-lagi simpel. Dan banyak juga yang bilang nih, jika Kid ini ternyata sangat kuat dan hampir setara dengan Luffy, bukankah jika seperti itu latihan Luffy selama 2 tahun dan segalanya akan sia-sia? Nah, salah satu yang salah juga dari mindset kalian adalah dikira selama time skip 2 tahun hanya Luffy dan Zoro saja kah yang latihan? Bukankah para supernova lain mereka masuk ke New World tanpa latihan apapun? Tapi, apakah mereka bisa langsung sekuat Luffy yang dilatih oleh Rayleigh? Nah, di sini akan saya bahas juga nih, apa yang dilakukan supernova lain selama time skip. Apakah mereka hanya diam saja sementara Luffy dan Zoro latihan keras selama time skip 2 tahun? Nah, untuk kasus Kid dan juga Killer, kita bisa lihatlah. Setelah dari Sabon di Archipelago, mereka berdua ini langsung terjun, ya lebih tepatnya setelah melihat keadaan di Marineford sih, mereka ini langsung masuk ke New World, di mana kita melihat di cover story mereka sudah melawan beberapa top karakter di New World ini. Dan diketahui pula, mereka menantang Komandan Manis Big Mom untuk membalas dendam, yang kita pun masih belum tahu apa yang terjadi kenapa Kid sampai melawan Komandan Manis dari Big Mom. Tapi yang kita pun tahu, dia berhasil menenggelamkan salah satu kapal Big Mom di lautan. Ini menurut perkataan dari Pekoms. Dia juga, Kid ini, dia menantang Shanks yang membuatnya kehilangan sebelah tangannya. Tapi lagi-lagi kita belum tahu siapa yang buatnya kehilangan tangannya, apakah dia langsung bertarung dengan Shanks atau melawan anak buahnya. Kita pun tahu yang namanya Haki ini tumbuh kuat di pertarungan. Jadi untuk kasus Kid saja, dia langsung terjun ke lapangan dan dia langsung terjun di New World untuk bertarung melawan kru-kru dari Yonkou yang ada. Lawan Big Mom, lalu juga lawan Shanks, walaupun diketahui katanya dia bertemu dengan Shanks dahulu, lalu melawan Big Mom. Tapi akhirnya dia malah menyerang Kaido. Wah, ini benar sesuatu yang sangat sial sekali. Sebenarnya dari situ saja sudah menunjukkan bahwa mereka berdua ini tidak hanya diam saja selama 2 tahun. Tapi mereka pun mengacau juga di New World. Jadi bukankah akan sangat masuk akal jika mereka ini dipasangkan sebagai rival oleh Oda terkait Luffy dan juga Zoro? Tapi apakah latihan Luffy dan Zoro seakan sia-sia jika seperti itu? Tentu saja tidak dong. Yang perlu diperhatikan adalah dalam latihan 2 tahun time skip, mereka itu menyiapkan seluruh krunya agar tidak terjadi kekalahan dahsyat yang mereka semua rasakan di Sabondi Archipelago 2 tahun lalu. Itu bukan untuk melampaui rival-rivalnya lah para supernova yang lain, tapi tujuan utamanya hanyalah untuk itu. Sini sebenarnya saya lebih fokus ke Zoro dan Luffy ya, karena mereka berdua ini lebih tepatnya sebagai petarung lah di bajak laut topi jerami.
Berbeda dengan Sanji yang sebagai koki dan yang lain-lain, mereka punya role-nya masing-masing. Untuk Kid ini, dia sampai ke New World tanpa latihan, tapi kita pun lihat sendiri apa yang terjadi kepada mereka. Kid kehilangan sebelah tangannya, dia pun mempunyai banyak bekas luka di mukanya, dan beberapa reputasi lah yang dikenal oleh orang lain seperti perkataan dari Caribou dan juga Brule. Dan yang terbaru, partnernya alias Killer dipaksa memakan Smile. Bahkan banyak yang mengatakan Kid ini seorang pecundang lah karena terlihat tidak berguna sampai seperti itu. Nah, di lain sisi, Luffy alias Sencho kita yang baru sampai ke New World ya mungkin kurang lebih beberapa bulan lah. Dia sudah mempunyai bounty sebesar 1,5 miliar berry dan dia pun mendapatkan armada besar yang berjumlah 5.600 orang. Dia pula tidak kehilangan apapun lah yang besar dan seluruh tubuhnya bukankah masih aman kan? Haha. Kid dia mempunyai bounty sebesar 470 juta berry dan dia sudah berada di New World selama 2 tahun. Tapi bukan berarti Luffy ini jauh di atas Kid. Yang berbeda adalah untuk kasus Luffy ini menyiapkan 2 tahun untuk di New World, di mana kasus Kid ini dia langsung terjun dan berusaha keras di dalamnya. Jadi mereka berdua ini sama, cuma prosesnya sajalah yang berbeda. New World adalah lautan yang paling mengerikan. Situasi yang akan didapatkan pun adalah resiko yang tinggi, tapi penghargaannya tinggi juga. Ya high risk high reward lah, anjir, udah kayak investasi. Untuk resiko sepertinya cukup jelas jika dia ini bisa mendapatkan luka berat atau bahkan mati di New World ini. Tapi apakah reward yang didapat? Tentu saja pertumbuhan kekuatan yang super tinggi, alias pertumbuhan yang eksponensial. Itu pun jika kita mengingat kata-kata dari Rayleigh bahwa haki ini akan tumbuh dalam keadaan yang sangat serius. Jadi dari semua pengalaman yang Kid dapatkan dengan semua luka dan segala macamnya, dia pun sampai sekarang masih hidup. Itu saja sebenarnya sudah membuatnya melewati berbagai resiko dan tumbuh dengan baik. Untuk Luffy ini, dia latihan dengan aman, dan untuk Kid, dia latihan penuh resiko. Dimana kita pun lihat hasilnya seperti apa masalah keduanya. Jadi menurut saya akan sangat masuk akal juga jika setidaknya Kid dan Luffy tidaklah berbeda begitu jauh dalam hal kekuatan. Mungkin akan mirip dengan Roger lah, karena Roger sendiri punya Shirohige yang dikatakan mereka ini setara. Dan masih ada juga Shiki lalu juga Big Mom yang katanya sepantaran juga bukan di antara mereka semua ini. Ya mungkin logika sederhananya seperti inilah jika kita masuk ke dunia kerja. Luffy ini dia belajar dulu lah selama 2 tahun untuk siap di bidang yang dia inginkan. Tapi untuk kasus Kid, dia langsung terjun ke tempat dan belajar dari pengalaman. Dia langsung masuklah ke tempat pekerjaannya. Kasarnya, Luffy ini S1 lah. Dan Kid ini dia lulusan SMK atau SMA lah. Dimana tidak ada hal pasti bahwa yang namanya Luffy ini atau S1 pasti lebih pintar bukan? Karena toh kadang yang namanya pengalaman mengalahkan pengetahuan yang tidak dilatih dalam aplikasi. Nah jadi itulah yang sebenarnya saya maksud. Kita tidak bisa serta-merta berkata Kid dan Killer ini jauh di bawah Luffy dan juga Zoro. Walaupun sebenarnya saya tentu saja sangat setuju sejauh ini dan saya pun sangat yakin Luffy dan Zoro tetap lebih kuat dibandingkan mereka ya selain karena karakter utama lah. Tapi tidak ada perbedaan kekuatan yang jauh sekali di antara dua rival ini. Mungkin contoh yang bisa kita ambil adalah pertarungan antara Zoro versus Kamazo alias Killer. Dimana jika kita ambil persamaan keduanya tidak dalam keadaan optimal mereka berdua ini. Killer tidak menggunakan senjata andalannya dan dia pun dalam keadaan efek Buah Smile. Untuk Zoro, dia pun hanya menggunakan 2 pedang dan di akhir walaupun sangat aneh, dia terlihat kelaparan walaupun ini sepertinya hanya di anime saja. Kalau begitu, Zoro memenangkan pertarungan tersebut, tapi lihat, hanya ada 3 orang yang sejauh ini yang Zoro sendiri mengakui kekuatan lawan-lawannya. Padahal kita pun tahu Zoro ini selalu meremehkan lawannya, tapi di sini Zoro mengatakan lawannya ini sangat kuat. Pertama adalah ketika Zoro melawan Ryuma yang di mode zombie. Ingat, dia berkata bahwa Ryuma ini sangatlah kuat, padahal lagi-lagi itu bukan Ryuma asli loh, itu hanyalah mayat saja, dengan bayangan dari Brook juga. Selanjutnya orang kedua yang dikatakan Zoro kuat adalah ketika Zoro melawan Killer. Yang awalnya dia tidak tahu bahwa Kamazo ini siapa. Di situ Zoro berkata, orang ini sangat hebat. Dan yang terakhir adalah Denjiro, yang dia pun berhadapan ketika akan mengejar Orochi.
Sebenarnya saya sendiri masih kurang sreg sih jika Denjiro perannya dihentikan sampai situ saja, padahal dia ini seorang samurai yang luar biasa. Nah, jadi dari situ saja sebenarnya sudah cukup jelas bukan kemampuan killer sendiri diakui oleh Zoro. Mungkin buat yang berkata, lah bang, Luffy kan udah latihan di Udon, dan Zoro kan udah punya Enma. Ya benar, mereka dapat power up dengan latihan, tapi entah kenapa saya bukan tipe orang yang langsung suka dengan sedikit power up dan langsung super kuat. Dimana kekuatannya bahkan bisa langsung mengalahkan Yonkou. Wah itu sih bukan cerita One Piece banget. Yang kayak gitu biasanya terjadi di manga-manga sebelah lah, power up yang super gila dan langsung hebat saja untuk mengalahkan musuhnya. Untuk One Piece dan Oda, dia tidak pernah membuat hal-hal seperti ini. Power up singkat dan sudahlah begitu saja. Wah ini bukan cerita One Piece banget. Jadi benar kekuatan Zoro dan Luffy meningkat setelah latihan, tapi tetap saja Kid dan Killer pun sekarang berada di waktu optimal mereka, alias mereka sedang dalam keadaan yang sangat baik. Serta perkataan Oda tentang rambut merah yang akan bergerak di tahun 2021, apakah itu adalah Eustace Kid ini? Wah, semakin tidak sabar nih menunggu pertarungan trio jamet yang pastinya akan sangat epic sekali. Lalu masalah supernova lain sepertinya jika dilihat levelnya masih cukup jauh sih dibandingkan trio jamet ini. Tapi mungkin yang berada di teratas seperti X-Drake lah, atau mungkin juga dengan Uroge dan yang lain-lain. Ya semoga mereka pun punya peran yang diperlihatkan masing-masing di arc ini ya untuk Apo dan juga yang lain-lain. Nah jadi begitulah menurut saya untuk peran dan latihan dari para partner trio jamet ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin mendapatkan badges yang keren dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devilomi bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devilomi pamit and I'll see you guys next time.